idza balagha sabyu sitasidan uqtiya maluhu warusdu pengenane diaturaken masalah tasarupe bondone cah cilik. Hartanya anak kecil tidak boleh diberikan ketika masih belum mampu untuk mengatur masalah harta. Wala tu'tus subaha ambalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kau berikan hartamu yang bisa menjadi urat nadimu kepada subaha, orang-orang sing mendu. Orang yang mendu itu orang yang tidak bisa, yang tidak imbang antarane akal dan kepinginan dan nafsu. Sing luwih gedhe nafsune daripada akali. Terus kewajiban kita warzuquhum waqulu lahum qawlan ma'rufah. Gini kula cilik niku kita cukup untuk memenuhi kebutuhan mangan, sandang, papan sampai sacukupe. Lalu ketika dia sudah hampir balik, wis rada meneh, maka diaturaken wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Belajarono ujian dites. Lah carane ngetes diuji jadi ikut sesuai dengan pelajarannya begitu sesuai dengan profesi ini papai. Karena biasa ini gua anak selalu nurun naring wong tua. Cara gampangan napa niku kacang gak ada saka lanjaran ngoten ya. Kacang ora ada saka lanjaran. Lek bapak ini ku petani ajarono di dalam pertanian. Bapak pedagang ajarono di dalam perdagangan. Ajaib bapak tukang ajarono dalam pertukangan. Wabtalul yatama diuji cara menasarufkan harta. Kalau di dalam masalah dagang, misalnya kalau sudah mampu menyang sak isore rego, ndak dodol menawarkan di atas harga, itu berarti mulai benih. Lah kongkon muji sampai kapan? Hatta idza balagun nikah, sampai dai balik. Kemudian fa in anastum minkum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau dia sudah benih, serahkan hartanya. Nah, diserahkan hartanya. Nah, kalau sekarang di dalam masalah warisan, bapak mati ninggalno anak, ono sing benih, ono sing ora benih. Ada yang masih yatim, ada yang sudah dewasa. Itu harus diberikan haknya yang dewasa untuk yang ya dibagi. Hak yang dewasa biar diserahkan kepada yang dewasa. Ya, serahkan untuk yang masih yatim tetap wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Tetap tidak boleh diberikan kepadanya, tapi harus dirawat. Ngerawat bondone cah yatim itu malah angel. Gak oleh rugi, tapi kudu pati, numpen angel. Penak tak dhewe dirugekno gak apa-apa. Dia tidak boleh sedekah, tapi boleh terima sedekah. Benar carane. Nah, sedekah enggak sah, tapi dikai sedekah. Oleh ini tetep cah cilik ini cah yatim penak urang. Interest zakat niku penak. Tapi dadi yatim ora penak. Ora penak ngoten tok ya. Faina nasum rusdan fatwa ilaihim ambalam lebih balik dengan rusdun benih kekno. Berarti ketika
setelah mati, orang tua mati, terus bondone karo mboke kalih diwaris. Sik ngenteni saepune lan sapenunggalane. Itu bagaimana? Ya kalau sepakat yang dewasa itu sepakat gak masalah. Tapi kalau nggak sepakat tetap jaluk ya harus diserahkan. Kita tidak boleh untuk menahan hartanya orang lain. Nah, sing yatim harus diserahkan dalam arti disendirikan, dikembangkan. Jadi orang terus mari ngoten menunggu sampai sepune atau dirumati mboke dhisik sampai mboke mati niku mboten angsal niku mboten mboten napa-napa lek pancen semuanya sepakat. Lek sepakat harus pakti kulladzi haqqin haqqah, berikan kepada orang yang punya haknya. Wes. Lalu rusdun itu apa? Kemarin disebutkan ada dua pendapat. Pendapat dari Imam Nawawi bahwa rusdun itu adalah sholahuddin wal mal. Sholahuddin wal mal. Sebagaimana tafsirannya Ibnu Abbas di dalam ayat fa'in anastum rusdan minhum, ini ku sholahuddin wal mal. Beneh ngurusi agama, beneh urusan harta. Tapi saya katakan kemarin, kalau kita menggunakan ayat niki, atau kita menggunakan tafsiran niki, di Indonesia akan kesulitan. Karena banyak yang tidak muslih di dalam agama, orang iso ngatur agama. Nah, yang semacam itu tetap tidak bisa menasarkan harta. Berarti wong sing kemaksiat, tukang judi, tukang begenggek, wis pokoke nglakoni perkara haram-haram niku gak sah menasarkan harta. Wae repot niku. Makanya kita mengikuti pendapat Imam Malik, Abu Hanifah radhiyallahu an, dan melok pendapat dari Syafi'iyah Ibnu Abdissalam, juga pendapat Ibnu Hajar, bahwa sing penting rusdun itu adalah beneh ing dalam urusan bondo. Kenapa? Karena kata rusdun, beneh yang kemudian berarti adil, niku bihasabi dalam bidang. Berarti kalau di situ dalam bidang urusan bondo, yo adil di dalam urusan bondo, ngalim di dalam urusan bondo, ngerti di dalam urusan bondo, walaupun agama tidak. Kalau dalam agama ya agama. Nah, kalau kita kembangkan tafsiran ini di Indonesia ini pun enak. Tapi melok tafsir Imam Syafi'i, sebagaimana tafsiran Ibnu Abbas, dipraktekno ten Indonesia niku repot. Kenapa kok repot? Dan Indonesia niku negara bangsa, bukan negara agama. Semua orang beragama apapun punya kedudukan sama di mata hukum, di mata pemerintahan. Semua berhak menjadi pegawai, berhak menjadi presiden dan sapenunggalane. Kalau demikian berarti wong non Islam tadi gubernur, tadi bupati dipilih gak masalah. Saya sing tafsiran yang kedua ini. Tapi kalau menurut tafsiran pertama gak boleh. Karena menggunakan malah takhiril kafirin auliyaan loh. Sing akhirnya digawe dalil waktu menjatuhkan Ahok, sampai Ahok dipenjara karena dianggap melecehkan agama dengan mengatakan jangan terpancing dengan ulama yang berpedoman dengan ayat
surat Maidah wala takhil kafirna auliya'a. Maidah 51. Niku lek Syafi'i menggunakan semacam itu akhirnya pimpinan kudu muslim. Kudu muslih lidin, wong alim. Tapi kita menggunakan pendekatan Imam Malik, Abu Hanifah, Ibnu Abdissalam, boten. Jadi kalau di dalam urusan kenegaraan ya penting adil di dalam kenegaraan. Ngurusi pajak ya adil di dalam ngurusi perpajakan. Walaupun dari orang pati sholat, dari orang pati ibadah itu duduk urusan. Ini penak ditraktek tentang negara bangsa. Oleh karenanya di dalam mazhab kita, dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak hanya mengikuti Syafi'i, Imam Syafi'i, tapi salah satu a'immatul arba'ah yang di situ pas, yang di situ cocok. Nah, ketika hal ini menjadi perbedaan di dalam mazhab dan orang-orang menggunakan dengan salah satu mazhab sendiri-sendiri atas nama agama, geger kabeh. Nggih. Buktine ini kalau geger ini seperti kasusnya Ahok arep dadi gubernur geger kabeh. Mergo siji menggunakan pendekatan ini kudu muslim, kudu anu siji ora, ngono. Padahal ya enek jalani kabeh, enek mazhab kabeh. Makanya kalau di Indonesia negara bangsa jangan menggunakan dalil agama di dalam masalah urusan ini, berarti ya dalilnya pakai kitab hukum bukan kitab suci. Kitab hukum bukan kitab suci. Lah berarti bagaimana kalau nanti dalam cara membuat hukum saja jangan bertabrakan dengan kitab suci. Cara tidak tabrakan bagaimana? Ini yang tidak tabrakan, tidak boleh tabrakan dengan yang mujma'un alaih, bukan yang mukhtalafun fi. Kalau yang mukhtalaf, apa yang dirumuskan pemerintah itu sudah dianggap hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Giniku keputusan negara bisa menyelesaikan perbedaan. Ngoten. Berarti apa? Yang dipakai yang diputuskan negara niku. Termasuk ya, kayak pernikahan. Pernikahan itu ada beberapa mazhab. Cara Imam Syafi'i ya kudu ono saksi, dua ono wali, terus kudu Islam dan seterusnya. Itu cara Imam Syafi'i. Ono saksi loro, ono wali, ya ono zaud, ono zaujah. Kalau kita mengikuti pendapat Imam Malik, pernikahan itu tidak butuh saksi, yang penting wali. Masih orang yang saksi ini gak masalah, yang penting wali ini menghiani, mengukini. Hanya nanti sebelum kumpul harus disaksikan itu saja. Jadi dalam pernikahan ini orang usah saksian kumpul, tapi gak boleh dipakai dulu sebelum disiarkan. Nah, ketika nanti akan dipakai ya walimah dhisik ngundang wong limo lek cukup ya. Nah, wong limo kan pitik siji wis pokoke sing gedhene sego to sing diundang. Limo ya wong telu rada anu. Rada gedhe lah limo kok. Lah 10 pitik cilik oleh sak ler rasa-rasa teko sing. Wes. Menurut Abu Hanifah, pernikahan itu gak butuh wali, pokoknya enek saksi. Lah wali niku siapa saja yang diangkat oleh Abu Hanifah, oleh perempuan tersebut, wanita tersebut, silakan. Ngangkat siapa saja, saman tolong akadkan nikah saya sebagai wali saya, gak apa-apa pun. Lalu menurut Dawud Dhahiri, Dawud Dhahiri tanpa wali, tanpa saksi.
aku ngrabekno awakku nang sampean kelan mas kawin pirane 750.000 sah menang ya tak terima itu sah. Nah, ketika perbedaan yang semacam ini tidak diperkenankan masyarakat karena untuk mengikuti salah satu pendapat, karena ini hukum sosial. Nah, lalu bagaimana? Ya kudu melok sing dipilih pemerintah. Alhamdulillah pemerintah Indonesia di dalam masalah niki milih yang milih yang pakai wali, pakai saksi. Makanya kalau tidak wali pakai saksi urusan agama ya silakan, tapi jangan dipublikasikan, jangan harus minta mandat dari pemerintah. Nah demikian pula di dalam masalah gubernur, presiden, terus bupati, menurut pemerintah di sini sama bebas, agama saja apa saja bebas. Lah kalau yang tidak setuju ya jangan milih, tapi jangan melarang, karena keputusan pemerintah ini menghilangkan khilafiyah, sementara di dalam masalah rusdun, di dalam masalah adil ini memang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Dan kalau kita menggunakan tafsiran Ibnu Abbas, dan jelas hal ini di Indonesia juga bisa jalan. Ajal wong sing apa niku jenenge wong sing ahli judi barang ora oleh dodol dinuku lha ya piye jajal. Terus wong sing begenggek barang gak oleh dodol dinuku, wong sing ora salat gak oleh dodol dinuku, wah ya gak jalan. Wong pasar niku rame malah diramekno wong sing ora salat niku. Lho ngriki lho. Niki sing menjadi polemik mengimplementasikan fikih di negara bangsa niki ngoten, kudu tabakhur lintas mazhab, kudu ngerti kabeh. Tidak hanya satu jalan terus akhirnya harus dua belah ini mungkin. Nah, ini yang terjadi semacam ini. Masya Allah, bes. Warusdu Salahuddin wal Malbang bi'alayak ala muharraman yubtilu azalatan min kabiratin. Nah, ini termasuk adil, rusdun. Itu adalah orang yang mampu untuk menasarkan harta, orang yang mampu menjaga harta dan agama, dengan arti tidak pernah melakukan perkara haram yang membatalkan keadilan. Yaitu apa? Membatalkan keadilan yaitu melakukan dosa besar atau kontinu melakukan dosa kecil. Ma'adami gharabati ta'atihi, dan taatnya tidak lebih banyak daripada dosanya. Siji nomor loro. Di siji tidak melakukan dosa besar, kedua tidak kontinu melakukan dosa kecil dengan tidak pernah taat yang melebihi, yang bisa mengalahkan dosa kecil itu. Artinya taatnya nggak lebih banyak daripada dosanya. Nomor 3 bi'ala yubadziro bidati ilmal bihtimali hubnin fakhis fil muamalah, dia tidak mensia-siakan harta dengan cara mau menanggung kerugian, tapi di dalam kerugian yang parah di dalam masalah bekerja, di dalam masalah transaksi. Wa infaqihi walau khalsan, dan tidak mensia-siakan harta, diinfakkan. Aku menginfakkan dengan hubnin bakin, walaupun berupa duit receh. Tidak menginfakkan fi muharramin, dalam perkara haram. Nah, tidak menginfakkan di dalam perkara sing ora enek manfaate. Lah iki mawon untuk
definisi yang tidak ada manfaatnya itu juga sulit. Sulitnya bagaimana? Saat ini lek diinfakno barang sing ora nek manfaate contone diinfakkan nang rokok, itu pun juga terjadi perbedaan pendapat. Orang yang menganggap rokok ini gak nek manfaati dan gak seneng rokok belas itu menganggap bahwa orang yang mensia-siakan, orang yang membeli rokok itu orang yang mensia-siakan harta. Ini kurang benar. Mereka membuang harta digunakan perkara sing ora enek manfaat. Ya silakan aja pancene wong iki rasa ngerokok. Sampai enggak seneng rokok terus menganggap rokok itu bahaya. Membahayakan kok mana nek tulisane rokok bisa. Nah, peringatan pemerintah merokok dapat merugikan kesehatan, impotensi, mencegah kehamilan, kanker, lambung, semua macam-macam ya. Nah, itu akhirnya mengatakan bahwa itu orang mubazir. Nah, sehingga perlu tidak boleh tasarruf nih. Tapi bagi orang yang sedang rokok, tuh jangan dikatakan gak ada manfaat, manfaatnya besar. Nyegah corona. Mulane sing corona itu sing gak rokokan, sing rokokan gak ada sing corona. Bisa mati tadi ketik. Lho mergo napa? Nek metu terus akhir kan yo ora iso mlebu. Sampeyan tinggal sing kena corona sing ngene kan ya sing gak ngerokok, sing rokokan ora enak sing kena corona. Nomor 2 kena ke petang melek. Nah, kula niku bengi sinau daripada ora nek rokok niku yo langsung ngantuk ya. Nah, nek ngantuk kan pokoke sing penting hiburan tok. Ngaji ngoten niku. Rokokan kadang-kadang yo rokok ini ketinggalan nih, gak ngerti kadang-kadang mari disumpet ngoten mawon pas nyumpet maneh kok. Sedher nyumpet maneh ora pati nganu men, sing penting ora konsentrasi wonten niku ngene. Masalah wis niku manfaate gede. Sehingga Mbah Iksan Jampes niku ngarang kitab Dukhon lan kopi. Nah, niku perkara yang indah. Niki lho mendefinisikan marang semacam ini lho sing akhirnya terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam. Nah, kaya ngeten iki ya sebenarnya menurut pemerintah piye nek ngoten tok. Nah, dan juga pelanggaran mubazir. Mubazirkan harta, tadhiul mal tidak ada manfaatnya. Niku nggih melihat dari kekayaan seseorang, semasuk mubazir niku kaya wong melarat, orang duwe malah terus mantu nekakno sing jenenge dekorasine ae apik sampai 10 juta. Nah, padahal duit orang duwe sing utangan. Nah iki tadhiul mal, tabdir ngene iki, membazirkan harta gak pas. Tapi lek tingkatane wong-wong sing kental-kental ngene kok duwe sakmene ora pati. Nah, ora enek apa-apa nih gak masalah ngoten lho. Mulane didelok. Nah, cara gampangan orang ngetek aja ngaku blobok, orang ngetek kok blobok. Lho niki membazirkan harta niku nggih angel definisikan. Nah, karena apa? Menggunakan barang yang tidak ada manfaatnya dalam masalah wong sing kental dekore welek wis digunem wong to ya. Nek gunem wong, tapi lek wong gak duwe kewon dekor sak apik kene digunem. Wah, kayak mangan ora. Lho ngoten to. Nah, niki permasalahan manfaate teng mriku jaga muruah, jaga komentar wong niku nggih
perlu. Demikian pula di dalam masalah menanggung kerugian. Niku ya tidak semuanya orang yang membeli dengan rugi itu terus para kono muflis, boten. Termasuk apa namanya safeh menduk boten. Niku didelok. Kalau dia itu membeli tahu kalau dia itu rugi, malah justru sedekah siri. Ngerti lek rugi tapi tetap dibeli dan tujuannya untuk mengembirakan kepada yang menjual itu sedekah siri. Misalnya ana barang didol karo wong barang elek regane 100.000 ditawakno 200. Kita ngerti lek niku wong butuh duit temenanan ya wis kita tuku. Niki sedekah siri. Sedekah siri niku napa? Maknanya ada sab'atun tudfi'u ghadhabar Rabb, ada 7 hal yang bisa mateni meredam marahnya Allah Ta'ala, termasuk sedekah siri. Imamun adil, imam sing adil, sabun qalbu muta'alliqun bil masjid, pemuda yang hatinya selalu kemantungan karo masjid. Nah, sedekah siri itu bagaimana? Ini sab'atun yudhillullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang nanti akan dapat ayub-ayub payon ketika di hari kiamat yang tidak ada payon kecuali payon Gusti Allah. Ini ku termasuk ana 7 di antaranya imamun adil. Imam adil, terus sabun pemuda sing qalbu muta'alliqun bil masjid. Sik enom sing tuwek ngono sik pantes sik enom ae. Sedekah siri. Sedekah siri niku tangan kanan memberi, tangan kiri enggak tahu. Loh, ini maksudnya apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu, itu bukan berarti kata-kata yang hakikat enggak enak. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu itu nggak akan pernah ada dalam hakikatnya. Mosok satu anggota yang peteng-peteng ya pengaruh tuh. Pengaruh yang dimaksudkan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu niku 2 pasangan yang satu melakukan, yang satu nggak tahu. Gini kumang kayak dini ono barang murah karo wong didol larang terus kita tahu. Nggih, kok tumbas. Loh, tujuannya menyenangkan kepada mereka dengan cara sedekah, tapi dia gak ngerti kalau kita sedekah. Sedekah niki ono wong sedekah sing disedekahi gak ngerti lek niku sedekah. Niki termasuk sedekah siri. Niki tangan kanan berarti sing ngekeki, tangan kiri sing nrimo dhek ora ngerti. Niki jenenge sedekah siri. Masyaallah. Nah, jadi yang dikehendaki dengan sedekah siri, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, yaitu adalah ketika kita sedekah, kita sedekah yang disedekahi saja nggak ngerti, yang disedekahi itu nggak ngerti, itu sedekah siri.